di sini ini unik sekali karena makamnya ada di bawah, sedangkan di atas adalah seperti tempat tidur. Makanya daerah Ragunan itu disebut sebagai daerah Wiragunan atau tempat tinggal seorang tumenggung atau seorang dipati. Ada sosok yang hadir di tepat di depan saya, duduk di kasur ini. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Apa kabarnya semuanya? Semoga selalu sukses, sejahtera, dan bahagia selalu. Kali ini saya berada di kawasan Jakarta Selatan, lebih tepatnya di kawasan Pejaten. Kita akan mengungkap tentang sejarah sebuah daerah. Tapi kali ini meskipun daerahnya di Pejaten, kita akan mengungkap sebuah daerah, asal-muasal nama daerah, sebuah ikon juga di Jakarta, Ragunan, yang di situ terdapat sebuah kebun binatang Ragunan. Dari manakah asal kata Ragunan itu? Ternyata Ragunan atau daerah Ragunan itu sendiri masih mempunyai kontroversi sejarah seperti apa. Nah, sekarang hari ini kita sudah sampai di makam Pangeran Wiraguna untuk membahas siapa beliau dan apa hubungannya dengan daerah Ragunan dan bagaimana asal usulnya. Langsung saja kita bahas ke makam Pangeran Wiraguna. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di depan makam atau biasa disebut makam ya kalau di sini. Orang sebagian juga menyebutnya patilasan karena di sini ini unik sekali karena makamnya ada di bawah, sedangkan di atas adalah seperti tempat tidur. Dulu ada kelambunya, nggak tahu sekarang, nanti kita masuk. Seperti yang kita tahu, banyak referensi bahwa Pangeran Wiraguna sendiri adalah seseorang keturunan Belanda yang kemudian mendapatkan mendapatkan tanda jasa dari Sultan Ageng Tirtayasa dan kemudian diangkat menjadi tumenggung. Tapi ada juga versi yang lain bahwa Pangeran Wiraguna ini bukanlah seorang Belanda, tapi beliau adalah asli seorang pribumi, yang dimana beliau ini nyambung sekali nanti dengan arah Jagakarsa. Dengan arah Jagakarsa itu adalah istilahnya, kalau Pangeran Wiraguna sendiri ini adalah mungkin bisa disebut tumenggung ya, bisa disebut tumenggung Wiraguna. Dan kemudian dulu beliau tinggal di daerah Ragunan. Makanya daerah Ragunan itu disebut sebagai daerah Wiragunan atau tempat tinggal seorang tumenggung atau seorang dipati yang bernama Pangeran Wiraguna. Jadi beliau ini dulunya kalau menurut saya ya nanti kita lihat juga. Ini menurut saya sekali lagi Anda juga harus mencari referensi sejarah. Yang penting kita harus tetap ziarah ke sini karena ya di komplek pemakaman ini beliau ini istimewa lah dan berada di salah satu komplek elit tentunya. Oke, langsung saja kita masuk dan lakukan ziarah. Oke teman-teman, kita tadi udah melakukan doa ya, istilahnya doa untuk menyambungkan batin kita dengan energi tempat ini dan para sohibul gaib di tempat ini. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, makam ini cukup unik ya. Jadi kalau orang baru masuk pasti kaget, loh makamnya di sebelah mana? Kok ternyata ada sebuah tempat tidur? Ternyata makamnya ada di bawah.
ternyata makamnya ada di bawah di sini, dan di atasnya ada tempat tidur. Tempat tidur ini mungkin maksudnya untuk memuliakan beliau yang ada di sini, dan kemudian untuk memuliakan juga roh-roh Sohibul Ghaib atau energi-energi positif yang ada di tempat ini. Nah, namun jangan beranggapan hal ini adalah hal yang negatif ya, karena di sini ditulis jelas di peringatan bahwa, saya bacakan aja, banyak orang tersesat karena mereka mengharapkan berkah dari makam, seperti berkahnya maunah, karomah, ilmu, harta seseorang. Maka jadilah ziarah ke makam untuk mengingat mati, insya Allah selamat dunia dan akhirat, amin. Nah, peringatannya seperti itu, dan di sini juga dilarang menaruh sesajen atau benda apapun di atas ranjang. Jadi seperti itu. Kita sambungkan lagi ke Pangeran Wiraguna di penjelasan saya di depan. Tadi beliau, mungkin ada saat saya melakukan doa khusus, tadi ada yang lihat bahwa saya nggak bilang ini Pangeran Wiraguna sekali lagi, ada sosok yang hadir di tepat di depan saya, duduk di kasur ini, dan kemudian beliau itu tidak ada sama sekali muka-muka ini, tidak ada sama sekali muka-muka orang asing, 100% pribumi tentunya. Dan kemudian ya beliau itu seorang adipati atau seorang tumenggung. Ternyata beliau mempunyai istilahnya bawahan ya, bawahan yang bernama Ki Jagaraksa. Ya, waalaikumsalam. Atau biasa disebut juga Ki Jagakarsa. Nanti jadi daerah di Jagakarsa, sedangkan tempat berkumpulnya atau tempat kantor utamanya adalah di Wiragunan, atau sekarang biasa disebut Ragunan. Kalau dari arah Pejaten itu sebelumnya kebun binatang. Kalau menurut saya loh ya, harus dicocokkan dengan sejarah. Dan kemudian beliau ini hidup juga semasa zamannya Sultan Ageng Tirtayasa, bersama-sama melawan tentara-tentara Belanda atau tentara-tentara VOC, dan juga beliau bersinergi juga dengan pasukan dari Pangeran Jayakarta. Nah, nanti mungkin kapan-kapan ada yang ingin berziarah juga ke makam ini, Pangeran Wiraguna yang dari Pejaten, mungkin ada pandangan lain atau referensi lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan kemudian mungkin ada yang mau kita lanjutkan hubungannya dengan Pangeran Jayakarta, tuliskan juga di kolom komentar seperti apa. Oke, sampai di sini dulu keunikannya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ziarah-ziarah seperti ini adalah untuk bertabaruk, bukan untuk minta macam-macam. Kita hanya mengalah berkah untuk diri kita sendiri dan untuk kebutuhan kita sendiri. Oke, sampai di sini dulu episode makam Pangeran Wiraguna, sejarah dari daerah yang disebut sekarang dengan Ragunan. Oke, sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.